Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa, saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Menanggapi yang lagi rame sekarang ya, guys. Ini adalah snapgram dari Bung Binder. Coba baca. Kadang-kadang kita lupa, sebelumnya Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Semoga yang senior tidak digagalkan lolos ke Piala Dunia 2026. No hate, no politics, only football. Ya, itu yang kita butuh. No hate, no politics, only football. Hanya itu sih sebenarnya. Semoga itu bisa dipahami sama mereka-mereka yang selalu mengkait-kaitkan antara politik dengan sepak bola. Guys, kalian ingat kan timnas U20 kita gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia karena apa? Karena ada campur tangan politik. Sekarang performa timnas kita, timnas senior kita nih lagi bagus, terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan apa? Dan sekarang orang-orang politik mulai ingin mencampur tangan, ya, mulai masuk, mulai singgung-singgung isu naturalisasi lah, singgung-singgung ini itulah, nyari panggung lah. Ayo, ini tugas kita sama-sama guys. Lindungi sepak bola kita, lindungi timnas kita, dukung terus, semoga bisa konsisten perform. Dan jangan biarkan campur tangan orang-orang macem-macem yang bisa aja berdampak buruk bagi timnas Indonesia, bahkan bagi sepak bola kita ke depannya. Gimana? Ya, semoga tidak ada campur tangan politik ini. Karena kalau sudah disatukan antara politik dan sepak bola, maka bagaimanapun caranya kita mengangkat narasi yang positif soal sepak bola kita itu akan menjadi sia-sia. Karena sudah dicampur baurkan dengan soal politik begitu. Jadi lebih baik ya seperti yang Bung Binder bilang, only football, no hate, no politics. Karena kalau sudah masuk ke ranah politik, ya sudah. Sepak bola kita akan hancur dan kita belajar dari pengalaman kita juga gagal di Piala Dunia U20 bahkan sebagai tuan rumah. Itu karena apa? Gara-gara orang politik ikut campur masuk untuk mengomentari soal olahraga. Jadi itu semoga hal-hal yang buruk di masa lalu menjadi pembelajaran. Supaya apa? Supaya tim yang kita banggakan Indonesia ini bisa main di Piala Dunia. Karena harapan kita, semua orang lah, semua warga negara Indonesia ini pasti menginginkan Indonesia bermain di Piala Dunia. Mungkin hanya orang gila mungkin yang tidak menginginkan Indonesia bermain di Piala Dunia. Tapi kalau orang yang berpendidikan, orang yang otaknya waras, pasti mau, senang sekali kalau sepak bola kita ini maju dan timnas kita itu bermain di Piala Dunia. Saya suka bingung deh kalau ada orang yang malu dengan naturalisasi pemain-pemain sepak bola yang sekarang memperkuat skuad Indonesia. Kan kalau saya sih ya malah bangga kalau ada orang yang mau memperkuat dan bahkan menjadi warga negara Indonesia. Toh rata-rata para pemain naturalisasi itu ada darah Indonesianya loh. Nah itu benar itu. Cuma yang lain ini sepertinya pura-pura untuk tidak tahu. Bukan mereka tidak tahu, mereka tahu. Cuma mereka pura-pura untuk tidak mau tahu. Alir di tubuh mereka. Dan kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia. Yes, betul. Kalau ada orang yang mau bergabung menjadi warga negara kita. Betul. Supporter itu kan pemain ke-12. Mereka yang akan membakar semangat pemain di lapangan untuk menampilkan yang terbaik. Katakanlah kalau tidak ada supporter yang mendukung atau semua orang Indonesia tidak mendukung mereka, ya mungkin mereka bermain bagus tapi tidak sebagus ketika mereka didukung oleh ribuan bahkan ratusan ribu supporter dari seluruh penjuru tanah air ini. Jadi kembali lagi kalau ada yang mau mempersoalkan soal naturalisasi, saya pikir mereka sebenarnya orang-orang pintar yang ya sengaja untuk mendungungkan diri sebenarnya, karena sepak bola ini ya tidak bisa kita campur baurkan dengan politik, apalagi soal filosofi, soal filsafat dan lain sebagainya. Karena beberapa hari belakangan ini orang-orang yang biasa berbicara politik tiba-tiba mereka itu berbicara soal sepak bola dan ya sekali lagi mereka mempersoalkan soal naturalisasi, yang bahkan lebih parahnya lagi ada yang bilang malu kalau timnas kita atau PSSI itu diisi oleh 9 pemain naturalisasi. Bukan hanya 9, bahkan mungkin ada puluhan pemain naturalisasi yang ada di tubuh timnas sekarang. Harusnya kita bangga karena mereka mau membela Indonesia. Kartu merah diberikan kepada Cobra. Jadi Andre Octaviansyah melakukan gerak. Andre Octaviansyah udah jelas merah kayak gitu masih protes kena merah.
Itu kalau di seperti Liga Primer ya, kita kan sering nonton Liga Primer atau Liga Spanyol atau Liga Italia, orang yang ya dengan sengaja, katakanlah dengan sengaja melakukan pelanggaran. Kalau misalkan dia di kartu merah dan ada bukti ketika wasit cek VAR, itu dia akan sendirinya keluar lapangan. Beda halnya dengan liga kita, nih bukan merendahkan liga kita. Tapi ada oknum-oknum pemain yang dengan sengaja mau protes lagi padahal sudah salah. Mukul dari belakang begitu. Iya. Masih protes kena merah. Ya mungkin dia lupa ya kalau Liga 1 sekarang sudah pakai VAR. Jadi hal-hal seperti itu tidak mungkin bisa lolos lagi. Ya dan terbukti kan momennya. Dilihat VAR dan itu kartu merah. Dan VAR sejauh ini ya cukup membantu. Kalau gue bilang bahkan membantu sekali untuk wasit Indonesia mengambil sebuah keputusan dalam sebuah pertandingan. Walaupun dengan segala kekurangan tentu saja, tapi at least jauh lebih bagus, jauh lebih terbantu dibandingkan tanpa menggunakan VAR. Ya, ini artinya sepak bola kita khususnya Liga 1 ya adalah sedikit kemajuan walaupun tidak banyak. Setidaknya adalah perubahan begitu. Kita tidak terlalu tertinggal lah. Kalau tidak salah beberapa bulan silam Liga 1 itu naik peringkat, teman-teman. Ini harus kita apresiasi. Artinya apa? Ada kerja keras dari PSSI untuk mengangkat derajat sepak bola kita. Bukan hanya timnas, tetapi liganya juga itu diperhatikan ya. Kita berdoa supaya kedepannya ini semua sistem dalam PSSI itu ya dibenarkan, kemudian ya segala sesuatu yang berkaitan dengan sepak bola mulai dari pembinaan usia muda, kemudian fasilitas, ya, pembibitan itu diperhatikan semua supaya apa? Sepak bola kita ini ya semakin maju dan ditakuti oleh negara-negara lain. Kira-kira begitu. Setelah kemarin Bapak Peter Gonta, ex-dubes, mengomentari apa yang terjadi di timnas kita sekarang nambah lagi salah satu politisi, yaitu Bapak Rocky Gerung, ikut berbicara masalah ini. Doi bilang kalau naturalisasi ini hanya penipuan terhadap sensasi atau kemenangan sementara doang, karena bukan berasal dari binaan ya, atau apa ya, lokal kita lah intinya ya. Ini jujur gue makin bingung boy. Ini kenapa jadi kemana-mana sih? Kenapa politisi ikutan komentarin masalah beginian, masalah timnas kita? Kenapa? Mas Rocky, jujur ya kalau secara ilmu politik, gue respect sama Pak Rocky ya. Tapi tolong Pak, jangan bahas yang bukan ranah Bapak, tolong. Jangan disenggol-senggol, fans timnas bola tuh jangan disenggol-senggol. Kalau emang korelasi antara PSSI, Pak Erick Thohir, Pak Jokowi, itu mengganggu pikiran Bapak, jangan disenggol timnasnya. Udah kalau misalnya mau kritik pemerintah Pak Jokowi, pemerintahnya aja, nggak usah, bolanya nggak usah. Kenapa jadi masuk ke bola-bola? Ini pengamat bukan, pandit bukan. Tukeran aja dah kalau enggak sini gue yang jadi politisi, lu jadi pandit dah. Nah, yang lebih lucu lagi ada yang ya orang yang biasa bicara politik lah. Mereka itu ingin sekali begitu, tapi dengan gaya mereka menginginkan supaya Indonesia juara Piala AFF begitu. Oke lah, kita tahu lah hasrat masyarakat Indonesia harus mengangkat piala begitu. Tim kesayangan kita ini harus angkat piala. Tapi tolong dong, jangan kemudian hanya AFF yang kita lihat begitu. Kemudian ada juga yang bilang jangan kita hanya menang tapi tidak ya juara. Sekali lagi sepak bola itu saya pikir kita tidak hanya melihat sekedar juara saja. Sekalipun semua tim sepak bola menginginkan juara, tapi kan ini kita proses by proses, bukan langsung balik telapak tangan juara. Ini kan ada prosesnya begitu. Seharusnya kita mendukung STY supaya bisa kasih sumbangsih piala ke timnas Indonesia, bukan kita mengkritik yang ya kalau boleh dibilang setiap kali mereka berbicara politik setiap hari, tetapi tiba-tiba mereka berbicara soal sepak bola yang tidak ada korelasinya. Walaupun ya sepak bola ini sekarang bukan lagi khusus untuk pandit-pandit, ini dia merambah sampai ke akar rumput begitu teman-teman. Jadi ya sekali lagi kalau mau kritik silakan kritik ya, bebas, negara demokrasi men. Tapi kembali lagi harus substansi. Maksudnya jangan kita hanya melihat AFF, karena sekarang kita bukan lagi Piala AFF yang kita lihat, ada sesuatu yang lebih besar yang kita lihat sekarang teman-teman. Nah, lupa deh bawa politisi, tukeran. Gue juga gak mau sih, gak ngerti gue politik begituan. Gue gak mau seujon nih soal apakah ada kepentingan di balik ini semua, gue gak tahu. Yang jelas yang gue tahu adalah Pak Rocky Gerung itu cukup kritis untuk masalah negara ini, sering banget mengkritik pemerintahan. Yes, betul. Dan itu gak ada masalahnya boy, itu hak dia sebagai warga negara. Cuma kalau misalnya kritik bola, itu juga sebenarnya punya hak. Tapi yang kritik yang aneh-aneh, yang gak masuk akal gitu. Iya. Naturalisasi ini udah lewat.
Dan fun fact ya, kemarin Pak Peter Gunta itu bilang kalau pemain-pemain keturunan kita ya dinaturalisasi itu megang paspor ganda. Nih ya, udah dikonfirmasi sama pihak imigrasi ya, kalau misalnya mereka sudah mengembalikan paspor Belanda mereka dan mereka full menjadi warga negara Indonesia sekarang. Jadi tolonglah ya Pak ya, kita udah punya ranah masing-masing, udah gak usah masuk-masuk ke bola-bola udah. Oke sih, lupa di follow untuk update timnas lagi. Jangan senggol-senggol timnas. Kalau senggol-senggol timnas kalian tahu lah ya. Ini supporter Indonesia ini bukan seperti politik, ini ada kubu-kubunya, tapi ketika mereka bersatu, ya semua kita bersatu, maka ya orang-orang yang selalu menyenggol timnas apalagi dengan narasi-narasi negatif pasti akan dihajar habis-habisan. Nah, ini nih pemain lokal kebanggaan Rocky Gerung dan Towel. Ya model begini ini nih. Dia nggak suka kalau sama naturalisasi, sukanya pemain model lokal yang begini nih. Ini pemain lokal kebanggaan Rocky Gerung sama Towel. Nanti pendukungnya Rocky Gerung langsung komentar yang katanya cerdas itu, tapi cara berpikirnya kacamata kuda, subjektif. Alah, lebih percaya Rocky Gerung daripada percaya buzzer. Kita yang membela timnas ini dibilang buzzer bos sama pendukungnya Rocky Gerung. Jawabannya begitu, lebih percaya Rocky Gerung daripada buzzer katanya. Itu sama persis dengan Arab jahiliyah dulu ketika datang ajarannya Nabi Muhammad. Itu jawabannya sama, plek ketiplek. Kami lebih percaya nenek moyang kami daripada engkau Muhammad. Plek ketiplek cara berpikir. Ya itulah mereka yang tidak mengerti bola tiba-tiba jadi paling mengerti bola, dan kita dituntut untuk mengikuti pemikiran mereka yang sebenarnya tidak paham untuk soal sepak bola. Jadi kembali lagi kita punya persepsi masing-masing soal sepak bola, dan yang kita lihat sekarang itu memang berdasarkan kenyataan, bukan dunia fantasi seperti yang dibilang sama Rocky Gerung. Karena kita lihat timnas di bawahnya STY dan Erick Thohir itu kemajuannya luar biasa, perkembangannya luar biasa. Artinya ketika dipimpin sama PSSI ya, PSSI sama Erick Thohir dan juga pelatihnya STY, Indonesia punya prospek. Kita lihat kemajuan di timnas itu luar biasa. Apa sih kemajuannya? Pastikan mereka bertanya. Kita lihat ya, sebelum STY datang peringkat timnas di peringkat berapa? 170-an men, 175 atau 177. Tapi ketika STY datang, sedikit demi sedikit itu peringkat kita naik sampai ke 129 per detik ini video ini dibuat. Kita sekarang ada di peringkat 129. Terus apa lagi? Kita main di Piala Asia itu lolos langsung kemarin teman-teman, ya kan? Kemudian kita main di Piala Asia tahun lalu itu kita masuk sampai 16 besar. Kemudian U23 sampai semifinal. Sekarang kita ada di round 3 kualifikasi Piala Dunia, dan beberapa langkah lagi kita hampir bermain di Piala Dunia. Apakah itu bukan prestasi? Jangan dong, itu sebuah prestasi yang harusnya kita apresiasi, bukan malah kita kritik, bukan malah kita omong di luar sepak bola bahwa ini segala sesuatunya penipuan lah naturalisasi ini. Apa sih yang ditipu? Toh mereka juga dijamin sama undang-undang, iya kan? Legenda timnas dan Persipura Boas Salosa memukul Stewart. Ya, kejadian ini terjadi di laga perdana Liga 2 2024-2025. Persipura bertemu dengan Rans Nusantara FC. Nah, di pertandingan itu Rans Nusantara menang dengan gol sematawayang dicetak oleh Ismail Dunga. Nah, ada kejadian di mana Gunan Sarmandowen itu ribut dengan Vicky dan berakhir mereka berdua diusir oleh wasit keluar lapangan alias kena kartu merah. Nah, ketika mereka ribut di pinggir lapangan, Boas Salosa tertangkap sedang memukul Stewart. Karena tindakannya itu, Boas Salosa dihukum oleh Komdis PSSI dengan larangan tampil membela Persipura 2 pertandingan. Nah, yang aku tanya, kemana orang ini? Bung Towel, kau kemana? Ya, sekedar mengingatkan ya, jejak digital itu tidak bisa dihapus. Bung Towel itu pernah membanding-bandingkan Boas Salosa dengan Rafael Strike. Tidak bermaksud untuk merendahkan Boas Salosa ya. Tapi walaupun seorang legenda dengan memukul Stewart itu tidak bisa diterima. Nah, sekarang Boas kena kasus pemukulan. Anda kemana? Jadi gimana Bung Towel, gimana? Masih bisa bilang ya, yang memukul orang itu lebih baik daripada Rafael Strike? Masih bisa? Di video yang lain ya, Bung Towel ini juga pernah bilang banyak gelandang lokal yang bagus. Salah satunya Zulham Zamrun katanya, kata Bung Towel. Sementara Zulham Zamrun juga pernah kena kasus jari tengah, ngacungkan jari tengah. Pemain itu yang bagus menurutmu? Jadi kalian paham kan kenapa Bung Towel ini sangat tidak suka dengan program naturalisasi ya kan? Tapi dia membandingkan dengan pemain lokal yang begini kelakuannya. Pemain lokal harus bisa jadi panutan supaya
supaya mereka bisa bersaing dengan naturalisasi secara skill dan secara attitude. Salah. Betul. Tapi sebenarnya begini, kita harus objektif ya. Oke, mungkin Boa Salosa itu secara teknik dia lebih bagus. Ketajaman juga sebagai seorang striker dia lebih bagus dari Struijk. Tapi kita juga tidak bisa bilang bahwa Struijk itu tidak bagus. Struijk itu bagus. Kalau dia tidak bagus secara teknikal, maka dia tidak akan dipilih sebagai starter oleh STY. Apakah Struijk ini tidak punya saingan di posisi striker? Dia punya saingan di posisi striker. Ada siapa? Ada si Ramadan Sananta, Hoki Caraka, iya kan? Di situ dia punya saingan. Tapi kenapa STY itu lebih memilih Struijk daripada Ramadan Sananta dan Hoki Caraka? Karena STY tahu dia lebih punya kualitas daripada Ramadan Sananta dan juga Hoki Caraka. Apakah mereka berdua ini tidak bagus? Ramadan Sananta dan Hoki Caraka bagus, bukan tidak bagus. Bahkan di klub mereka pun mereka cetak gol. Tapi kan kalau sudah berbicara soal level timnas, maka kita lihat Rafael Struijk lah yang lebih bagus, lebih pantas menjadi starter. Kalau kita bandingkan dengan Boa Salosa, saya pikir ya terlalu itu offside juga menurut saya, kita terlalu berlebihan. Kenapa? Karena secara pengalaman ya memang Boa Salosa itu lebih di atasnya Rafael Struijk, karena secara usia pun dia lebih bermain bola terlebih dahulu dari Rafael Struijk. Tapi kita tidak bisa bilang Rafael Struijk itu tidak bagus. Dia bagus. Makanya dia dipilih oleh STY. Apakah STY tidak punya pilihan? Ada sebenarnya, ada Ramadan Sananta, ada Hoki Caraka. Tapi kenapa dia lebih dipilih oleh STY si Rafael Struijk ini? Ya mungkin karena menurut STY dia lebih baik daripada kedua striker ini, teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dari netizen Indonesia soal persepak bolaan kita yang lagi maju-majunya, dan juga ada sedikit kerikil yang menghambat, di mana ada isu-isu yang tidak sedap yang menimpa timnas kita. Ya jadi kita harus sama-sama mendukung timnas kita agar dijauhi dari hal-hal seperti itu, dari orang-orang yang ingin supaya timnas ini tidak maju, teman-teman. Kita dukung timnas, semoga lawan Bahrain nanti tanggal 10 Oktober ini mereka bisa menang man away, dan kita berharap mereka bisa dapat 12 poin dan ya bisa naik peringkat lagi ke peringkat 3 atau peringkat 2, dan kita bisa lihat timnas kita main di Piala Dunia. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.